傷つけられれば憎しみを覚える。逆に人を傷つければ恨まれるし、罪悪感にも苛まれる。だがそういう痛みを知っているからこそ人に優しくできることもある。人は痛みを知るからこそ成長できる。そして成長とはどうするか、自分で考えることだ。痛みを知り考え、どう答えを導き出すのか。Dalam menjalani kehidupan, kita sebagai manusia pasti memiliki banyak mimpi yang ingin kita wujudkan. Tak jarang, kita rela bersusah payah untuk menggapai mimpi-mimpi tersebut. Lalu bagaimana jika kenyataannya kematian malah terlebih dahulu menghampiri kita? Padahal mimpi yang kita rancang masih belum terwujud. Apakah kita akan mampu menghadapi kenyataan bahwa diri kita adalah seseorang yang gagal? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa mengambil pelajaran dari jalan hidup seorang ninja, tokoh fiksi dalam serial Naruto yang bernama Jiraiya. Siapa sangka, karakter fiksi ini ternyata memiliki filosofi hidup yang sangat mengagumkan dan patut untuk dijadikan cerminan dalam menjalani kehidupan yang tidak selalu berpihak kepada diri kita. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, silakan di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar saya bisa lebih bersemangat untuk membuat video pembahasan yang mungkin kalian sukai. Dalam kesempatan kali ini, kita tidak akan memandang Jiraiya sebatas karakter ninja, tetapi kita akan melihatnya sebagai manusia biasa sama seperti kita, yang ternyata telah berhasil berdamai dengan takdirnya. Meskipun hanya merupakan tokoh karangan, Jiraiya ini memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan manusia pada umumnya di kehidupan nyata. Jiraiya juga memiliki mimpi dan harapan, namun kerap kali ia dihadapkan pada kondisi yang jauh dari harapannya. Dalam perjalanan hidupnya, Jiraiya mengalami banyak kegagalan. Ia gagal mengejar dan membujuk teman satu kelompoknya untuk kembali ke desa. Ia gagal mewujudkan mimpinya untuk mempersatukan orang-orang agar dapat memahami satu sama lain. Tak berhenti sampai di situ, ia juga gagal mengatasi berbagai perselisihan yang terjadi. Ia sangat menyesali kematian murid dan gurunya yang gagal ia lindungi. Kehidupan asmara Jiraiya pun tidak berjalan dengan mulus. Ia selalu ditolak oleh pujaan hatinya yang malah memilih orang lain. Apakah setelah menjalani kegagalan yang beruntun, Jiraiya menyerah dengan takdirnya? Tentu saja tidak. Ia terus menjalani hidupnya dengan segenap keberanian dan keyakinan bahwa selama mimpi yang ia genggam meliputi kebaikan, maka akan selalu ada orang lain yang dapat melanjutkan dan mewujudkan mimpinya tersebut. Jiraiya juga tidak keberatan atas keberhasilan yang ternyata tidak berpihak kepada dirinya selama mimpi itu benar-benar berhasil diwujudkan oleh orang lain. Selama ini, kita seringkali memandang kehidupan dengan berbagai impian yang hanya berputar pada mimpi kita sendiri. Mimpi yang hanya berlandaskan kepada keinginan individu kita saja. Kita terlalu fokus pada ambisi diri sendiri dan melupakan keberadaan orang lain yang justru memberikan kekuatan kepada kita. Di sisi lain, ketika mimpi yang kita miliki sebatas mewujudkan keinginan pribadi tanpa peduli terhadap orang lain, maka saat kita mati, mimpi kita juga akan mati saat itu juga. Dalam kisahnya, Jiraiya berhasil berdamai dengan dirinya dan juga takdirnya. Ia berhasil melampaui semua itu. Ia tidak membentuk mimpi yang terhenti pada ego dan hasrat pribadinya saja. Semua itu terjadi karena Jiraiya memahami bahwa dunia ini tidak hanya berputar di atas kepalanya. Dunia ini tidak hanya soal keberadaan dirinya seorang, tetapi juga perihal tanggung jawab untuk melindungi sesama, serta kewajiban untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, ketika kematian datang menjemputnya, mimpi yang dimiliki tetap hidup di dalam diri orang lain. Pelajaran lain yang dapat kita petik dari sosok Jiraiya adalah ketika dirinya tidak terhenti dengan kenyataan bahwa ia merupakan orang yang gagal. Baginya,
ia telah melakukan yang terbaik selama hidupnya dan tidak pernah menyerah dengan keyakinan yang ia miliki. Cara Jiraiya menghadapi kegagalan inilah yang membuatnya bertahan sejauh itu, untuk kemudian mewariskan mimpinya kepada generasi yang akan datang. Jiraiya memiliki tekad yang kuat dalam dirinya, sehingga ia tetap berusaha meski kematian telah ada di pelupuk matanya. Karakter seperti itu hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang memiliki impian besar. Jadi kita yang masih menggenggam mimpi jangan takut untuk membuat perubahan dan melakukan beragam tindakan yang berdampak bagi orang lain. Karena saat kita benar-benar mati, memori baik yang tersimpan oleh orang lain lah yang membuat kita terus hidup. Ada pepatah yang mengatakan, guru yang hebat akan menghasilkan murid yang hebat pula. Dari karakter Jiraiya, kita bisa melihat sosok guru yang sangat menginspirasi. Minato, Nagato, dan Naruto adalah contoh murid yang meneruskan jalan hidup dari Jiraiya. Meski dalam masa pencarian jati dirinya, Nagato sempat tersesat, namun muridnya yang lain menuntunnya untuk kembali meneruskan impian sang guru. Naruto, karakter yang kita kenal memiliki tekad kuat untuk mewujudkan perdamaian, adalah sosok yang mewarisi tekad dari Jiraiya. Jiraiya bukan hanya mengajarkan beberapa jutsu yang nantinya akan menjadi ciri khas Naruto, tetapi Jiraiya juga mengajarkan bahwa masih ada harapan bagi dunia shinobi yang kelam ini. Tanpa Jiraiya, Naruto tidak akan memiliki filosofi ninja yang sama, dan ia tidak akan pernah mengenal figur dari seorang ayah. Walaupun ada banyak situasi di mana Jiraiya bukan panutan terbaik, namun ia adalah salah satu orang yang paling berpengaruh dalam hidup Naruto. Jiraiya digambarkan memiliki perawakan yang sangat unik, rambut putih yang amat panjang dan mirip duri, mukanya yang dicat seperti pemeras kabuki, dan badannya yang tinggi besar, serta akhlaknya yang super mesum. Namun di balik tingkah laku konyolnya, Jiraiya memiliki mimpi yang sangat besar. Ia ingin menghapus kebencian di dalam dunia shinobi. Saat ia di Gunung Myoboku, Jiraiya mendapat ramalan dari tetua petapa katak. Ramalan itu menyatakan bahwa ia akan memiliki murid yang akan membawa perubahan besar ke dalam dunia shinobi. Dunia shinobi yang telah terkunci dalam siklus kematian dan kebencian, dan sepertinya tidak ada akhir dari kekerasan itu. Namun Jiraiya memimpikan cara yang lebih baik, dan ia menulisnya di buku yang menginspirasi nama Naruto. Impiannya adalah untuk dunia yang damai, yang hanya bisa dicapai dengan mengubah cara shinobi memandang shinobi lainnya. Semua yang kita lihat dari karakter Jiraiya bukan hanya tentang caranya hidup, tetapi bagaimana caranya mati di dunia shinobi yang kelam ini. Kehidupan seorang ninja tidak hanya diukur dari caranya menjalani kehidupan, melainkan diukur dari apa yang mereka lakukan sebelum kematian mendatanginya. Kegagalan adalah teman terbaik di dalam hidupnya. Jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para Hokage terdahulu, mungkin apa yang dilakukan oleh Jiraiya tidak ada apa-apanya. Ia selalu berharap bisa mati seperti Hokage sebelumnya. Sebuah cerita yang berakhir dengan cukup baik di penghujungnya. Kegagalan adalah sebuah cerita di masa lalu. Itulah ujian di mana kita dapat mengasah kemampuan kita. Dan itulah yang Jiraiya percaya dalam hidupnya. Jiraiya telah berjanji akan melakukan perbuatan besar sebelum kematian mendatanginya, sehingga dapat menghapuskan semua kegagalan di masa lalunya dan mati sebagai ninja yang hebat. Akan tetapi, dengan alur cerita yang ditulis di dalam novelnya, kisahnya telah berakhir saat ia tewas. Ramalan tetua katak agung mengatakan bahwa Jiraiya lah yang akan membimbing perubahan besar itu. Orang yang akan membuat keputusan besar, di mana akan membawa dunia shinobi pada kestabilan atau justru pada kehancuran. Jiraiya mempercayakan semua mimpinya kepada Naruto. Jiraiya merasa jika Naruto mirip dengan tokoh utama yang ia tulis dalam novelnya. Naruto mewarisi tekad dan harapan dari Minato dan Kushina. Ia juga mewarisi tekad api dari Hashirama, sang Hokage pertama. Dan juga Naruto mewarisi impian besar dari Jiraiya. Seorang ninja
harus mampu bertahan sampai akhir. Naruto, sebagai gurumu, biar aku ajarkan satu hal padamu. Hal yang paling penting dimiliki oleh seorang ninja bukanlah banyaknya jumlah jutsu yang mereka kuasai, tetapi hal itu adalah tekad kuat untuk pantang menyerah. Jangan pernah menyerah dan menarik kata-katamu. Naruto, jika itu adalah jalan ninjamu, jadi sebagai gurumu, aku tidak perlu mengkhawatirkanmu agar semua orang tahu seorang murid pasti akan mewaris jalan ninja dari gurunya. Kisah Jiraiya Sang Pemberani. Sekarang, akhir cerita dari novel itu tidak terlalu buruk dari apa yang kita pikirkan. Mungkin di akhir halaman itu berisi tentang katak yang hidup di dasar sumur dan tewas tenggelam di dasar laut yang dalam. Jika masih ada orang yang memikirkanmu, itulah tempatmu untuk pulang. Sedikit kata penutup yang saya kutip dari Jiraiya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau video yang kurang dalam penyampaiannya. Silakan beri masukan di kolom komentar agar kedepannya video yang saya buat dan saya sajikan untuk kalian bisa lebih baik lagi. Dan jangan lupa di subscribe. See you and thank you.